Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Syifa Kamil Antoni dengan NIM 251302457. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ringkasan materi mengenai manajemen administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Di bab 1 membahas pengantar administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Laboratorium merupakan sarana penting dalam pembelajaran biologi karena memungkinkan mahasiswa melakukan eksperimen secara langsung. Agar kegiatan praktikum berjalan efektif dan aman, diperlukan sistem administrasi. Administrasi laboratorium mencakup pengelolaan berbagai aspek seperti pengaturan alat, pengadaan bahan, pemeliharaan peralatan, serta penjadwalan praktikum. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mengurangi risiko kecelakaan di laboratorium. Laboratorium juga memiliki peran penting dalam mengembangkan keterampilan ilmiah mahasiswa, seperti observasi, analisis data, berpikir kritis, serta kerjasama dalam tim. Oleh karena itu, pengelolaan laboratorium harus melibatkan dosen, laboran, dan mahasiswa secara terorganisir. Selain itu, buku ini disusun sebagai panduan bagi mahasiswa, dosen, dan laboran dalam memahami prinsip administrasi laboratorium, mulai dari pengelolaan alat dan bahan hingga penerapan keselamatan kerja. Nah, selanjutnya pada bab 2 yaitu membahas teori dasar administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium merupakan sistem pengelolaan yang mengatur berbagai kegiatan di laboratorium agar berjalan secara efektif, efisien, dan terorganisir. Administrasi laboratorium meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi kegiatan laboratorium. Kegiatan ini mencakup pengelolaan sumber daya, peralatan, bahan, serta tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan praktikum dan penelitian. Dalam administrasi laboratorium, terdapat beberapa aspek penting, yaitu pengelolaan sumber daya, pengelolaan waktu, dan pengelolaan kegiatan praktikum. Selain itu, administrasi yang efektif harus menerapkan prinsip keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Proses pengambilan keputusan juga menjadi bagian penting dalam administrasi laboratorium, terutama dalam pengadaan alat, pengelolaan anggaran, serta penerapan keselamatan kerja. Selanjutnya, di bab 3 membahas inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana merupakan kegiatan penting dalam pengelolaan laboratorium untuk mengetahui jumlah, kondisi, serta lokasi alat dan fasilitas yang tersedia. Inventarisasi dilakukan melalui proses pencatatan dan pengkodaan alat serta bahan laboratorium. Sistem pencatatan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan sistem komputer yang lebih efisien. Pengkodaan alat menggunakan kode khusus untuk memudahkan identifikasi, pelacakan, serta pengelolaan inventaris. Selain itu, pendataan kondisi ruangan, meja, kursi, dan peralatan juga dilakukan secara berkala untuk memastikan semua fasilitas dalam kondisi baik. Pemantauan inventaris dilakukan secara rutin untuk memperbarui data, mengidentifikasi kerusakan alat, serta menentukan kebutuhan pemeliharaan atau penggantian alat. Bab 4 membahas tentang pengadaan dan inventarisasi bahan dan alat. Pengadaan alat dan bahan merupakan bagian penting dalam manajemen laboratorium untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan praktikum dan penelitian. Proses pengadaan dimulai dengan perencanaan kebutuhan alat dan bahan berdasarkan analisis penggunaan sebelumnya serta kebutuhan praktikum. Setelah itu, dilakukan proses pemesanan kepada pemasok yang terpercaya dengan mempertimbangkan kualitas dan spesifikasi alat. Setelah alat dan bahan diterima, dilakukan pemeriksaan untuk memastikan jumlah dan kondisi barang sesuai dengan pesanan. Selanjutnya, alat dan bahan dicatat dalam sistem inventaris untuk memudahkan pengendalian stok serta perencanaan pengadaan di masa mendatang. Pada bab 5, membahas tentang manajemen pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan alat laboratorium sangat penting untuk memastikan alat tetap berfungsi dengan baik serta
serta menghasilkan data eksperimen yang akurat. Pemeliharaan alat meliputi kegiatan kalibrasi, pengecekan kondisi alat, serta perbaikan apabila terjadi kerusakan. Nah, kalibrasi dilakukan secara berkala untuk memastikan alat memberikan hasil pengukuran yang akurat. Selain itu, laboratorium juga harus memiliki sistem pemeliharaan preventif untuk mencegah kerusakan alat serta memperpanjang umur pemakaian peralatan. Pengelolaan pemusnahan alat dan bahan yang sudah tidak digunakan juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang aman dan ramah lingkungan. Pemeliharaan alat secara rutin sangat penting untuk menjaga kualitas hasil eksperimen dan keselamatan pengguna laboratorium. Dengan manajemen pemeliharaan yang baik, laboratorium dapat menjaga keandalan peralatan serta mendukung kegiatan praktikum secara optimal. Nah, di bab 6 membahas tentang administrasi aktivitas laboratorium. Administrasi aktivitas laboratorium berkaitan dengan pengelolaan kegiatan praktikum, penggunaan ruang, serta peminjaman alat dan bahan. Pengelolaan jadwal praktikum bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang dan alat agar tidak terjadi konflik jadwal. Sistem manajemen jadwal yang baik akan memaksimalkan pemanfaatan fasilitas laboratorium. Selain itu, prosedur peminjaman dan pengembalian alat harus dilakukan secara terstruktur melalui pencatatan administrasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan dan kondisi alat. Penggunaan bahan kimia dan peralatan juga harus dicatat dalam logbook untuk memastikan keamanan, akuntabilitas, dan kemudahan dalam evaluasi penggunaan fasilitas laboratorium. Pada bab terakhir, yaitu bab 7, membahas tentang dokumentasi dan laporan. Dokumentasi dan laporan merupakan bagian penting dalam administrasi laboratorium karena berfungsi sebagai bukti tertulis dari setiap kegiatan yang dilakukan. Dokumentasi laboratorium meliputi pengelolaan surat menyurat, laporan kegiatan, serta pengarsipan dokumen penting. Surat menyurat digunakan sebagai media komunikasi resmi untuk berbagai keperluan seperti permintaan alat, laporan penelitian, atau pengajuan penganggaran. Selain itu, laboratorium juga harus memiliki standar prosedur operasional atau SOP yang mengatur setiap kegiatan administrasi. Pengarsipan dokumen dapat dilakukan secara fisik maupun digital agar data mudah diakses dan terjaga keamanannya. Dokumentasi yang baik membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mempermudah evaluasi kegiatan laboratorium. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.